Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil laporan kami di makam Syekh Wasil Kediri. Alasan mengapa kami memilih makam Syekh Wasil Kediri karena Syekh Wasil sendiri memegang peran penting dalam kerajaan Kediri. Langsung saja mari kita simak video kelompok kami. Makam Syekh Al-Wasil Samsudin itu yang biasa disebut dengan Pangeran Mekah selama Ramadan selalu menjadi jujukan peziarah baik warga Kediri maupun dari luar Kediri. Lokasi makam Mbah Wasil ini berada di tengah-tengah kota yang bertepatan di Jalan Doho, Kota Kediri. Tak hanya saat Ramadan saja, yang makam Pangeran Mekah juga ini dipadati peziarah saat usai Lebaran dan Lebaran. Pengunjung yang datang dari luar Kediri sebagian besar dari Jakarta, Bali, Tulungagung, dan lain sebagainya. Mereka biasanya juga menginap kalau mereka datangnya larut malam. Jumlah peziarah terakhir minggu ini mencapai 500-600 orang per hari. Selain makam Mbah Wasil, kawasan pemakaman ini juga dikenal masyarakat Kediri dengan sebutan Sotono Gedong. Sebutan ini terdiri dari kata Sotono yang berarti makam dan Gedong sebagai sesuatu yang besar bila digabungkan menjadi kalimat makam besar, toko. Pangeran Mekah atau Syekh Wasil ini konon merupakan penyebar agama Islam pertama di Kediri. Tempatnya Kelurahan Sotono Gedong, Kecamatan Kota Kediri. Masyarakat khususnya warga Kediri biasa menyebut Mbah Wasil dengan panggilan Mbah Wasil gitu. Dipanggil Mbah Wasil karena dia itu sering memberikan wasilah atau ahli bertutur sapa, berpetua yang baik. Bahkan kedekatannya dengan Raja Kediri itu disebut menghasilkan ramalan masa depan atau sebuah kitab pasuruan yang dikenal dengan Jongko Joyoboyo. Pada masa itu masuk pemerintah Sri Aji Joyoboyo, bahkan diduga mereka ada hubungan emosional. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Wasil merupakan guru spiritual Sri Aji Joyoboyo. Syekh Wasil diperkirakan masuk ke wilayah Kediri itu pada abad 10. Masyarakat percaya Syekh Wasil berasal dari Istanbul, Turki. Ia tidak serta menyebarkan agama Islam. Dia memulai dakwah itu melalui pendekatan kepada masyarakat hingga diterima baik dengan masyarakat sekitar. Masyarakat kemudian dianugerahi dengan gelar Pangeran Mekah. Namun sebutan Mbah Wasil paling akrab diucapkan masyarakat setempat. Hal itu juga dibuktikan dengan keberadaan situs-situs berupa acara yang ada di sekitar Sotono Gedong yang lebih dahulu ada dibanding dengan keberadaan Islam di wilayah Kediri. Yang setelah Islam berkembang di sana, kawasan itu pun menjadi tempat penyebaran Islam. Itu pun menjadi yakni dengan dibangunnya Masjid Sotono Gedong dan adanya makam toko penyebaran Islam Syekh Al-Wasil Samsudin atau bisa disebut dengan Syekh Wasil, Mbah Syekh Wasil. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan cerita yang sudah diceritakan oleh Mbak Zian tadi. Syekh Wasil Samsudin sering disebut sebagai Mbah Wasil oleh orang-orang Kediri. Adalah tokoh yang dihormati dalam sejarah Jawa. Dia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Kediri dan diyakini telah menjadi penasehat dekat Raja Jayabaya yang legendaris. Sementara tentang hidupnya tetap terselip dalam beberapa misteri. Inilah yang kita ketahui tentang tokoh berpengaruh ini. Asal-usul kedatangan di Kediri. Sumber-sumber bersejarah menunjukkan Syekh Wasil hidup sekitar abad ke-12 dan berasal dari Tanah Rum. Sering diinterpretasikan sebagai Persia atau Timur Tengah. Beberapa laporan mengeklaim bahwa ia adalah seorang Meca, mendapatkan kepadanya gelar Pangeran Mekah. Dia tiba di Kediri atas perintah
raja saat itu, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, untuk menyebarkan ajaran Islam. Syekh Wasil diakreditasikan sebagai orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Kediri, mendirikan fondasi agama di wilayah itu. Dia membangun masjid di Setono Gedong, Kediri, di mana kuburnya sekarang berdiri, berfungsi sebagai pusat untuk pembelajaran Islam dan pertemuan masyarakat. Ajaran-ajarannya dikatakan telah bereaksi dengan penduduk setempat, mengarah pada konversi bertahap ke Islam dan menciptakan komunitas Muslim yang kuat di Kediri. Dan hubungan dengan Raja Jayabaya. Syekh Wasil dan Raja Jayabaya diyakini memiliki hubungan dekat. Dengan Syekh Wasil melayani sebagai penasihat spiritual dan confident raja. Beberapa legenda mempercayai Syekh Wasil dengan mempengaruhi terkenal Ramayan Jayabaya, sebuah koleksi nubuat yang dikaitkan dengan raja. Hubungan mereka dikaitkan lebih lanjut oleh kedekatan tempat-tempat istirahat mereka. Dengan makam Raja Jayabaya terletak di Pemenang, tidak jauh dari Syekh Wasil di Setono Gedong. Ada juga warisan dan pentingnya. Warisan Syekh Wasil hidup tidak hanya di komunitas Islam dan berkembang di Kediri, tetapi juga dalam penghormatan yang ditunjukkan terhadap kuburnya. Kuburnya di Setono Gedong adalah tempat. Baik, karena tadi sudah ada sejarah dari makam Syekh Wasil sendiri dan tokohnya, yang selanjutnya yaitu pengaruh sosial budaya di makam Syekh Wasil Kediri. Yang pertama yaitu pengaruh budaya, di mana pada makam tersebut terdapat corak-corak Hindu-Buddha seperti pada gapura, ada candinya, dan pada makamnya. Dan pengaruh sosialnya yaitu di area makam Syekh Wasil dibangun pendopo, di mana pendopo itu menjadi sarana edukasi dan sarana untuk beristirahat bagi pengunjung ataupun masyarakat sekitar. Dan biasanya juga ada masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yang bermain di area pendopo tersebut. Dan waktu penelitian kemarin, kami juga menemukan bahwa pendopo tersebut digunakan untuk berlatih menari. Dan pengaruh sosial yang lainnya yaitu di area makam tersebut masyarakatnya banyak yang menjadi pedagang, karena di makamnya merupakan sektor pariwisata. Jadi masyarakat tersebut menggunakan peluang tersebut untuk berjualan pada pengunjung. Ini merupakan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.